أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في الآيات الأخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Yang saya hormati Kepala Desa Pulau Kemang Sentajo yang mungkin barangkali hadir beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua BPD beserta anggotanya yang mungkin barangkali juga hadir. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat Isya, tarawih dan witir insyaallah yang akan kita laksanakan. Pertama-tama, setinggi puja dan salam syukur tidak lupa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam yang ketiga ini kita masih dicurahkannya nikmat Bapak Ibu. Nikmat yang banyak, nikmat yang melimpah, mulai bangun pagi tadi sampai dengan malam hari ini. Telah berapa banyak nikmat Allah yang telah kita pakai Bapak Ibu, tanpa kita manusia menyadari ataupun tidaknya merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Terutama nikmat menjalankan ibadah puasa. Bayangkan saja di luar sana saudara-saudara kita diberi nikmat kesehatan, diberi nikmat umur yang panjang, tetapi tidak diberi nikmat oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa. Maka beruntunglah kita, bersyukurlah kita masih bisa diberikan nikmat puasa pada tahun ini. Jikalau saja kita manusia disuruh untuk membalas nikmat Allah Subhanahu wa taala, jangankan untuk membalas nikmat Allah Subhanahu wa taala, untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita manusia tidak akan mampu menuliskannya. Begitu saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Dan jikalau ada di antara kalian manusia yang mencoba menghitung nikmatku, kata Allah. Apa kata Allah? La tusuha. La, niscaya dia tidak akan mampu menghitungnya. Maka dari itu sudah sepantasnya kita bersyukur dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena di balik kata bersyukur ada janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita. La in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apa kata Allah? Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, niscaya akan kutambah nikmatnya itu. Dan barang siapa yang kufur terhadap nikmatku, apa kata Allah? Inna azabi lasyadid. Ingatlah, azabku sangat pedih. Maka salah satu kunci hidup barokah, hidup penuh nikmat adalah dengan bersyukur. Kunci hidup bersyukur. Seraya itu, salam dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salam yang kita ucapkan ini sampai kepada keluarganya, sampai kepada para sahabatnya, sampai kepada para tabi'in, hingga sampai kepada kita pengikut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di yaumil akhir kelak
kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Pak, Bu, bak kata orang awak, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Mungkin Bapak Ibu sebagian lado yang memegang Bu itu. Lado yang memegang Bapak Bu. Nah, sedikit memperkenalkan diri. Nama ambo Muhammad Hendra. Alamat ambo Sentajo Semorang. Lebih Pak Bu. Sentajo Semorang, Pulau Wah. Nah, mungkin ada yang tahu risiko mama ambo mungkin ambo be ininya be kamoro. Nah, ambo masih kuliah Pak Bu. Ambo kuliah di Unix. Alhamdulillah laisa bil karojo. Ambo karojo di SMA Negeri Pintar Provinsi Riau. Tak jadi guru Pak Bu. Ambo masih kuliah dan ambo masih menjadi pembina rohis. Kalau di sekolah namanya pembina rohis. Kalau di masyarakat umum namanya garib. Cuma kalau di dunia sekolah ambo dikenal sebagai pembina rohis. Itu sedikit pengenalan bagi kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa walaupun cuaca mungkin panas, dompet juga panas mungkin Pak Bu, dan minyak mahal mungkin. Nah, maka dari itu sudah sepantasnya kita bersyukur kita masih bisa menikmati ibadah puasa pada tahun ini, di mana puasa merupakan bulannya Allah atau disebut dengan Syahrullah. Karena mengapa disebut bulan Syahrullah? Karena pada bulan puasa ini Allah langsung yang membalas kewajarannya. Maka sedikit untuk kita memahami materi pada malam kali ini, alangkah baiknya kita sedikit mengetahui keutamaan bulan Ramadan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sesuai dengan perintahnya yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Untuk judul materi pada kali ini adalah keutamaan bulan Ramadan. Oh, langsung anak Pak Bu. Biko lapo-laponya. Lapo dia ya. Biko kalau tak lapo ngene Bu, Pak. Nanti mana Pak? Nah. Baik, keutamaan yang pertama adalah di bulan Ramadan ini Allah menjanjikan ketakwaan kepada kita semua. Termasuk takwa adalah menyandarkan seluruh hawa nafsu kita, keinginan kita dalam keadaan Islam. Tidak berbuat sesuatu kecuali sesuatu itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berbuat suatu kegiatan kecuali kegiatan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak bicara kecuali diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat takwa adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.
Di ujung ayat Allah mengatakan agar kamu bertakwa. Maka dari ayat ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa keutamaan puasa yang paling besar adalah ketakwaan. Ketakwaan, maka pada bulan Ramadan ini merupakan jalan terbaik, jalan yang sangat tepat bagi kita untuk menggapai derajat ketakwaan tersebut. Di balik kata takwa, banyak janji Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dan takwa merupakan bekal terbaik kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Bawalah bekal karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Dengan bertakwa, semua urusan kita insya Allah akan lancar dan akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memudahkan urusannya dan akan memberi rezeki dari yang tidak disangka-sangkanya. Pak, Bu, dah tidur tak banyak penuh beragama, tak banyak penuh bersandal. Lebih bersandal Pak, Bu. Di Pulau Kau bukan dia lebih bersandal pokoknya. Di sini mungkin bubur sepatu lah, Bu. Apa, Bu? Bubur gali. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keutamaan pertama pada bulan Ramadan ini adalah Allah menjanjikan takwa kepada kita. Lalu keutamaan yang kedua adalah bulan Ramadan merupakan bulan pengampunan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosanya. Dan barang siapa yang mengerjakan salat tarawih atau witir pada bulan Ramadan, insya Allah Allah juga akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dari hadis ini juga jelas bagi kita bahwa selain untuk menggapai derajat ketakwaan, puasa juga memiliki keutamaan, yakni pengampunan dosa. Bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat cocok untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat dengan sebenar-benar bertobat, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tobat dengan taubatan nasuha. Tobat karena ingin memperbaiki diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat ingin meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada bulan Ramadan ini jangan sampai kita menyia-nyiakan Ramadan kali ini. Karena bisa saja Ramadan yang akan datang ataupun malam Ramadan besok pagi kita tidak lagi memiliki nafas atau telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawa kita. Maka jadikanlah Ramadan kali ini Ramadan terbaik untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itu merupakan keutamaan yang kedua. Wak kasih nak kau. Hari malam aku tak kau mengambil kau jauh.
sebarang jembatan. Bapak Bu, keutamaan yang ketiga adalah pada bulan Ramadan ini doa-doa orang yang berpuasa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diijabah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasu da'atin la turaddu. Da'watul walidi wa da'watus sha'im wa da'watul musafir." Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Doa orang tua terhadap anaknya. Doa ini insyaallah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, doa anak-anak yang berbakti kepada orang tua insyaallah juga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada pepatah yang mengatakan ridhallahi wa ridha walidain wa suqtullah wa suqtu walidain. Ridha Allah tergantung kepada orang tua dan murkanya Allah juga tergantung kepada murkanya orang tua. Maka doa orang tua terhadap anaknya insyaallah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu doa yang kedua adalah doa orang-orang yang berpuasa. Baik puasa sunnah maupun puasa Ramadan, insyaallah doa orang-orang yang berpuasa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang berpuasa selalu berusaha menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menahan lapar, menahan syahwat dan menahan hal-hal lain yang membatalkan puasanya. Maka ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doanya tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada bulan Ramadan ini banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga umur kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya panjang. Harta kita barokah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari cie Allah minta 2, dari 2 Allah minta 3, dari ompet dan seterusnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita istiqomah menjalankan ibadah puasa dan selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu doa yang ketiga adalah yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah da'watul musafir. Doa-doa orang-orang yang dalam perjalanan. Perjalanan di sini bukanlah perjalanan untuk bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan. Perjalanan di sini diartikan sebagai bagi orang-orang yang menuntut ilmu, mencari keberkahan di jalan Allah Subhanahu wa taala, mencari nafkah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu, adalah Pak Bu. Nah, sebentar ya Bu. Ada ciri ya Bu. Wasabar Bu, inna Allah ma'as sabirin. Dan inna Allah ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Lalu keutamaan yang terakhir adalah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bagi orang-orang yang berpuasa, yang penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperhatikan syarat rukun puasa adalah Allah menjanjikan syurga. Ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan surga. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang artinya, sungguh di dalam surga itu Pak, ada satu pintu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpuasa. Apa nama pintunya?
Ar-Rayyan adalah pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Pintu surga ini tidak akan dimasuki oleh orang-orang lain kecuali orang-orang yang berpuasa. Pada hari kiamat kelak akan ditanya, mana orang-orang yang berpuasa? Mereka akan bangkit lalu masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu loh dengan sebaliknya Pak Bu. Di neraka ada satu neraka yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak sholat. Ma salakakum fi saqar? Tahukah kamu apa itu neraka saqar? Qul lam nakun minal musallin. Dahulu kami tidak pernah sholat. Lama Bu, bagi orang-orang yang berpuasa, Allah menjanjikan surga yang pintunya disebut dengan Ar-Rayyan, sedangkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala ada neraka yang namanya neraka Saqar, khusus bagi orang-orang yang tidak sholat. Maka dari itu, jadikanlah Ramadan kali ini Ramadan terbaik bagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Ramadan kali ini Ramadan terbaik dibandingkan Ramadan-Ramadan yang pernah ada. Jadikan Ramadan ini Ramadan yang paling berkualitas sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu, katalah Bu, Pak. Katalah Bu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, perbuatan yang mungkin kurang menyenangkan bagi hati kita semua. Ambo pribadi minta maaf Pak Bu. Ambo masih belajar oleh Pak Bu. Kau lagi rantungan si kowe Bu. Leo mana mau Pak Bu? Baik. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu